menurut lo float itu kemudian akhirnya mulai banyak diketahui oleh banyak orang tuh kapan dan media apa sih menurut lo yang kemudian lo berusaha jelajahi? Kita sadar lah, kita bukan siapa-siapa pasti ya. Nggak cuma kita distribute ke distro-distro, tapi kita juga yang paling media pertama tuh Prambors. Gue tuh penasaran gitu loh. Lo tuh punya ini gak sih kayak punya semacam konsep bahwa kayaknya asik juga ya kalau kita bikin lagu yang bisa nemenin orang di perjalanan. Di dalam perjalanannya kita diidentikin sama perjalanan atau musik folk. Kita bener-bener gak nyangka gitu. Tapi lagunya bagus banget loh. Maksud gue untuk di rewrite aja kayaknya bukan di rewrite. Maksudnya gue jadi penasaran nih lirik aslinya gimana sebenarnya. Kan lewat sudah 3 hari itu selamanya. Dulu tuh reka cara tuh mulai bicara. Bagus juga. Sama ya. Kirain di reader tuh ditambahin kayak Nicholas Saputra. Iya. Bentar ya. Iya. Wih, gila. Gue baru sekali denger lo handphone lo bunyi. Iya, ini baru ada kartunya. Selama ini gak ada kartu. Gak ada kartunya, saya pakai wifi aja. Jadi gak ada yang bisa telepon. Ini saya habis telepon pacar saya di kampung. Wih, udah punya pacar lagi? Ya, laginya itu yang bahaya tuh. Laginya itu yang bahaya. Apa? Iya, cewek lo di kampung ini ngomong apa? Berbaikan, Peko. Oh, yang kemarin tuh baikan. Terlalu personal ya? Iya, terlalu personal itu. Ini mah sketsa aja bener. Ini mah. Iya, baru baikan. Tadinya marah-marah. Karena kan LDR kan. Saya bilang, percayalah kasih. Lebih dari ini pernah kita lewati. Kata saya gitu. Dia lulu. Kayak pernah denger itu lagu. Apa? Kayak lagu dah. Itu dari pikiran saya sendiri. Lu barusan nulis itu? Nulis sendiri. Kayak lagu beneran? Inspirasi saya nggak mungkin ada lagu kayak gitu. Kayak lagu coba deh. Iya lagu. Coba. Lagu float. Tapi kan dia di kampung, dia mah nggak tahu. Iya tapi kan lu tahu orang yang ada di sini. Tepuk tangan dulu dong untuk Meng The Float. Gak usah langsung. Jadi melakukan permohonan dulu. Lu bikin permohonan dulu. Baru memperkenalkan gitu. Kayak gitu kita harus minta maaf emang. Tapi saya sering pakai lagunya. Oh ya? Iya kadang kalau mau minjem duit. Lu pakai yang pulang ya? Tapi jadinya pulangin. Hampir, saya bilangnya gini. Dana lu, harapanku. Saya bilang gitu sama temen saya, dipinjemin. Tapi ini salah satu, Float itu salah satu band folk yang paling keren sampai saat ini menurut gue. Kenapa? Nah menarik ini. Gak ada apa-apa. Oh, subjektif. Ya, ini kan karena emang kayaknya mungkin banyak lagu-lagunya beliau ini ya banyak dipakai kan pasti untuk perjalanan. Nggak tahu kenapa pasti menyenangkan kalau di perjalanan kita kayak ketemu pohon-pohon gitu ya. Terus kemudian laut gitu ya. Betul. Terus tiba-tiba ada yang ngemis. Lagu tadi diputer, Dana lu. Itu bener. Dan jadi agak susah sebenarnya Peko. Apa? Saya kan semalam riset nih. Float. Saya ketik tuh. Oh sementara nih. Play. Tidur. Enak bener. Jadi gak riset deh. Ada Meng. Ya, ada Meng. Dari Float. Satu-satunya personil. Kenapa gitu? Bener gak sih? Yang dari awal sampai sekarang ya. Oh ya. Oh. Berarti itu yang kemudian berikutnya udah official as Float gitu. Oh iya. Kita bongkar pasang. Gue nggak sempet ngitung berapa kali. Dari 2004 sampai yang terakhir sih yang paling lama. Ini formasi dari 2017. Jadi 2017 kita udah 9 tahun ya sekarang. Akhirnya ada juga personil yang gak ketiduran. Cuma semuanya cabut gara-gara ketiduran. Gak bisa nih Meng, gue enak banget lagunya nih. Gue ketiduran mulu nih. Ternyata karena ngantuk ya. Tapi iya, gue tuh penasaran gitu loh. Maksudnya
lu tuh punya ini gak sih kayak punya semacam konsep bahwa kayaknya asik juga ya kalau kita bikin lagu yang bisa nemenin orang di perjalanan gitu loh. Karena pada akhirnya soundtrack itu kayak soundtrack perjalanan, memang kayak zaman gua kecil dengerin Ebit GAD tau. Ya kan? Kalau misalnya pulang kampung tuh kayaknya Ebit GAD tuh lifetime soundtrack gitu loh. Nah, emang lu punya konsep itu tuh gimana sih awalnya? Nah itu dia tuh. Jadi ini pasti dari mimpi nih, pasti deh. Inspirasi itu dari mimpi gue pasti. bingung mulainya gimana. Jadi pertama kali sebenarnya dari awal gue ketemu sama Bontel sama Raymond. Bontel tuh gitarisnya Flute dulu, Raymond basisnya. Kita ketemu di awal 2000-an, bukan teman kuliah, emang ketemu pasca kuliah aja gitu. Gue punya lagu kebetulan yang udah gue tulis zaman kuliah gitu. Yang waktu itu zaman kuliah gue nulisnya juga nggak ada yang nyuruh, emang bener-bener hobi aja. Terus mulai direkam, kita milih lagunya cuma sesimpel karena nih kayaknya asik nih, ini asik nih, ini asik nih. Bener-bener nggak ada, wah nih harus konsepnya gini, nih gini. Kita mikirin nama band aja nggak, bener-bener cuma ngerjain musik yang kita suka aja gitu. Jadi pertama kali denger gender folk malah karena ulasan satu media, kayaknya waktu itu media Malaysia deh kayaknya. Dibilang kita folk rock. Folk rock. Bunyinya keren juga tuh folk rock. Kita nggak tahu folk rock itu apaan tuh folk rock. Tapi kayaknya bunyinya keren gitu. Ini Rock. Jadi kita mikirin gender juga enggak. Terus selama berkembang sampai sekarang, di dalam perjalanannya kita diidentikin sama perjalanan atau musik folk, kita bener-bener nggak nyangka gitu. Bener-bener nggak ada. Karena kita bener-bener cuma ya udah kita nih lagunya adanya ini gitu, kita kerjain nih. Oh untuk lagu ini depannya bass dulu, untuk lagu ini depannya gitar dulu, untuk lagu ini gak usah pakai drum, pakai gendang, seenak kita aja gitu. Oke. Tapi berarti waktu ngebuat itu belum tahu kalau ini folk? Nggak tahu gue. Oh iya. Nggak tahu gue, Bang. Bener-bener itu kayak dicap orang aja kayak. Karena menurut kami bertiga tuh itu tugasnya toko kaset. Oh musik lo masuk sini ya, bukan tugas kita. Pengkatalogan ya. Maksudnya gitu kayaknya kita harusnya bikinnya sebebas-bebasnya kan. Kita akhirnya apa? Nanti ada tukang kaset. biar dia aja yang mikirin, gak usah gitu. Kita genrenya best seller. Itu kayaknya. Mana harapan gak sih? Harapannya taruh di rak bestseller gitu kan ya. Kelihatannya dari sono masa. Tapi menarik kan kalau misalnya lo bilang tadi ada lagu yang udah lo tulis dari zaman kuliah. Lalu kuliah dengerin apa kok sampai keluar hasilnya kayak gitu? Kuliah banyak banget dari zaman SMA kan gue di tahun 90-an tuh. Di SMA gue malah main Megadeth, Anthrax. Oh nyambung tuh. Nyambung banget. Nama sebentar aja Megadeth. Nyambung tuh. Nyambung. Emang buat tidur juga itu lagu-lagunya. Buat perjalanan. Tapi gue main musik tuh dari SD lah. Gue main gitar dari SD. Gue dari SMP udah mulai coba bikin. Gak main kelereng. Ada kali, ada part-partnya dia main kelereng. Ada. Cuman gak semua. Ada. Jadi gue, yang pasti influence gue banyak lah. Dan yang paling gak bisa lama-lama gak gue dengerin tuh Beatles. Oh. Yang gak bisa lama-lama maksudnya? Yang gak bisa lama. Pasti gue kalau gue bosen satu hari gue pasti balik lagi tuh. Pasti gak bisa ditinggalin lama. Gak bisa ditinggalin lama. Gue pasti balik lagi dengerin Beatles sampai sekarang. Lo tau kan berarti alasannya gue pakai baju ini. Yoi, Revolver, anjing, yoi. Keren. Gue semua The Beatles gue dengerin dari SMP. Gokil. Dari SMP. Semua albumnya, semua volumenya. Yoi. Semuanya. Dan itu semua kasetnya gue beli pakai duit sendiri. Anjing. Jadi gue colong duit bokap gue. Itu bukan duit sendiri itu. Duit bokap itu. Terus gue beli kaset. Kan gak boleh gitu. Berarti lu ada sumbangsi ke kehidupan John Lennon? Nah, anaknya dong. John Lennon udah meninggal. Oh iya deh.
Oh berarti lu ngerasain era-era kaset harga 2.000 dong? 1.500. 1.500, yoi. 1.500 kaset. Tapi kalau yang kaset luar goceng kalau nggak salah dulu. Iya. Yang istilahnya tuh kayak yang mastering yang kemudian didistribusikan oleh Sony internasionalnya misalnya. Iya. Itu kan itu harganya beda. Itu shell-nya lebih tebel. Oh si ininya itu ya, Iya. bungkusnya ya. Oh iya. Itu lebih tebal, lebih bagus. Itu gua ada beberapa doang tapi karena nggak semua toko kaset juga menyediakan Iya, kan bener. gitu loh. Tapi gua koleksi The Beatles itu dari SMP gua. Bener-bener koleksi semua kasetnya. Pas SMA semua CD-nya. Sekarang ya semua rilisan digital ya. Udah kayak lifetime soundtrack ya. Yoi, itu mah gawat. Itu menurut gue musik paling baik, menurut gue sih Beatles. Paling bahaya. Paling baik. Bukan paling bener, paling baik. Betul, Dia betul. bener-bener lengkap dari yang yang untuk cewek-cewek gitu sampai yang wah mabok parah gitu sampai yang begitu gitu. Oh range luas. Range-nya luas banget karena mereka tuh nggak pernah sama setiap album. Iya betul. Tapi kebayang nggak lo ya? Ini gue pengen tahu deh, apakah tingkat produktivitas lo juga mirip sama kayak The Beatles gitu? Karena biasanya kan setahun bisa 2 kali rilis album. Bisa banget zaman itu mah gila. Ya lu. Gua enggak. Jauh banget. Jauh banget. Dan sekarang makin kesini makin jauh. Oh iya. Makin jauh. Tapi gini, The Beatles kan tidak dipopulerkan di zaman itu gitu loh. Nah yang kemudian ngasih pengaruh The Beatles ke lo siapa? 80-an sebelum gue belajar gitar tuh kakak gue dengerin Beatles. Oh, ada unsur keluarga. Dan bokap emang doyan dengerin musik lah dari zaman dulu. Oh 80-an udah ada musik ya? Saya nggak masuk bayangan saya soalnya. Saya kan 97 lahirnya. Oh, Gokil. lu pas musik baru ditemukan itu. Oh iya. Jadi lu dari abang lo? Kakak gue ya. Iya, iya. Cewek. Cewek. Lebih ajaib lagi tuh. Iya. Karena ya The Beatles tuh sangat bervariasi sehingga justru jujur ya, kayaknya tidak ada di circle keluarga gua yang perempuan dengerin The Beatles soalnya. Jadi kayak pemandangan yang aneh buat gua. Tapi kayaknya kalau yang And I Love Her itu yang slow gitu pasti dengerin dong. Betul. Tapi kalau udah yang mulai kusut kayak Tomorrow Never Knows gitu kayaknya udah. Ya, kakak gue juga gak dengerin. Gue juga dengerin setelah SMA gitu setelah. Lah, akhirnya setelah gue gede gue punya preferensi yang beda lah. Kalau mereka tuh stuck di lagu-lagu love songnya gue udah yang wah nih kayaknya yang ini lebih enak sambil Bugs nih atau apa gitu. Oh banyak ya lagu The Beatles ya? Saya cuma tahu yang ini yang yes or no. Pemirsa, kalau emang ternyata ada adegan kekerasan di sini, Maaf ya. tolong ini. dimaklumin ya. Maaf Mas John Lennon. Tapi lo bilang tadi belajar gitar dari SD. Lagu pertama deh. Lagu pertama Malam Kudus. Malam Kudus, tuntutan gereja, tuntutan pelayanan itu Malam Kudus. Udah tahu saya. Kalau saya puisi soalnya. Iya saya baca puisi. Karena saya nggak punya gitar. Tapi lo, kan kita sama-sama orang Medan nih. Orang Batak. Orang Batak Batak. ya. Alat musik lo bisa mainin? Alat musik yang bisa gue mainin selain tangan. Selain tangan. Gitar tapi cuman dikunci C sama G. Tapi cukup loh. Emang iya? Iya gila banyak lagu cakep dua chord doang. Oh iya? Iya. Bisa saya jadi musisi Pak kok. Bisa saya manggung. Saya bisa jadi manggung. Iya, cuman kan kayaknya masa 10 lagu 2 kunci doang. Diselingin gendang. Tapi dari SD main gitar untuk Malam Kudus. Soalnya karena waktu itu sepupu gue yang lagi nyosok dia lagi deketin kakak gue. Oke. Dan dia kayaknya senjatanya dia mungkin waktu itu senjatanya gitar kali. Lu ada gitar nggak? Oh ada gini. Nih gue diajarin gue gitu main gitar. Terus gue pas lihat dia main, wah kayaknya seru juga nih. Dan nggak tahu kenapa dia mutusin untuk lagunya ya, itu dulu aja gitu Malam Kudus. Oh. Tapi gue menikmati sih. Gue juga nggak tahu kenapa gue langsung asik juga ya lagunya. Udah gitu gitarnya juga karena senarnya senar plastik, senar nilon, jari gue nggak sakit. Jadi gue nggak gampang kapok gitu. Wah asik juga nih. Terus ya udah berlanjut. Tapi untuk anak SD langsung jatuh cinta sama gitar tuh kayaknya
aneh deh karena kan ribet, rumit gitu. Kayaknya zaman SD gue nggak terlalu banyak pilihan deh. Oh iya sih. Kalau bener sekarang sih. kan alah ngomong gini aja. Iya sih, bener juga ya. SD kita tuh kayaknya zamannya tuh suling, pianika. Masa iya sih Beko? Iya. Ya, SD kita pasti diajarin tuh suling sama pianika. Ada pelajaran tuh. Lagunya wajib Ibu Kita Kartini. Oh yang suling begini ya? Oh iya saya juga. Itu wajib deh. Tapi emang benar gue tetap sepakat sama Sahat karena bahkan di SD itu kayaknya gitar bukan alat musik yang umum gitu loh. Karena justru adanya si pianika sama si suling ini yang pasti diajarin kan ya. Iya. Ketertarikan kita untuk main gitar tuh biasanya bukan karena dari sekolah. Karena Dari pasti di tongkrongan. ujung tongkrongan gang kita tuh pasti ada yang main gitar iya. tanpa sadar tuh. Dan biasanya di umur SMP ya. Mestinya ya. Nah Iya. tapi situasi masa kecil lo itu lo tinggal di tempat yang kayak gitu nggak? Tongkrongan sih kalau di umur gua mah semuanya bener kata lo, main gundu, main layangan, main sepeda, emang gak ada yang gue di kelas gua aja di sekolah gue nih yang seangkatan sama gue yang main gitar tuh cuma 3. Mungkin karena itu juga. Jadi ada 2 orang lain selain gue gitu yang main gitar juga. Dan kita start di waktu yang sama. Dan dua-duanya tuh emang bener-bener partner in crime gue. Bukan cuma karena main gitar, mereka sama-sama gitu, sama-sama yang... Sama-sama nyolong ya? Itu keren beneran. Maksudnya main gitarnya kompak gitu. Kamu gue cek ya gitu. Sama-sama yang kita suka ke toko musik, dengerin kaset. Kalau ada kesempatan nyolong kaset. Bener. Oke deh. Gue gak tau kehidupan kalian sekeras itu. Pencurian itu adalah hobi di zaman SD. Itu tantangan. Jangan dinormalisasi guys. Nah, terus kemudian kapan lo kemudian memutuskan bahwa kayaknya bikin lagu oke deh nih? Oh, jadi itu kan gue start kelas 5 SD lah, belajar gitar gitu. Terus karena gue suka banget, terus kakak gue juga suka dengerin musik. Nah, mereka punya zaman dulu tuh kita hiburannya itu salah satunya itu nonton video kaset. Dan suka ada Masih Betamax tuh ya? Iya, karena dan satu-satunya media untuk lo nonton video klip tuh dari video kaset. Top Pop 20 misalnya lo masukin terus ada Queen, ada Alphaville, ada siapa gitu segala macam. Dan gue ngeliat visual, wah keren juga orang main. Kebetulan di saat bersamaan gue belajar gitar, gue ngeliat visualnya nih orang-orang yang udah dewasa yang secara display itu keren banget gitu mereka main musik gitu. Jadi gue makin semangat lagi gitu belajar gitar. Terus makin kesini, makin belajar, makin aware soal lirik. Terus gue pikir kelas 6 gue pengen coba, udah gitu gue lagi suka sama cewek gitu kan. Asik. Wah ini kayaknya gue bisa nih bikin lagu nih. Bener sih. Emang harus pilihannya bikin lagu. Gak mungkin deketin cewek. Malam kudu sunyi senja. Malam kudu sunyi senyap. Bisa nih. Terlalu menjurus. Bisa nih. SD. Iya. Cewek. Ya kan? SD. Pakai gitar. Kan itu gak masuk loh di kepala gue. Ini terlalu advance. Satu gini. Oke, dia menunjukkan dia anak gereja. Betul. Dia orang Batak. Otomatis ujungnya kita bisa maklumi kesimpulannya kalau dia bisa nyanyi. Ya. Nah ini gereja, Batak, kok ada ujungnya nyejer cewek. Sampai bikin lagu lagi. Tapi zaman itu kayaknya emang mereka tuh di kelas 6 tuh udah bentuknya udah beda men. Cewek-cewek itu. Poinnya apa nih? Maksudnya apa nih? Maksudnya kalau kita punya ketertarikan yang udah terbentuk di umur segitu, gue rasa sih enggak, maksud gue yakin gue gak sendiri sih. Betul, tapi pilihannya dengan menggunakan gitar dan bikin lagu tuh agak advance gitu untuk anak umur segitu. Advance banget loh. Gue so tau ya, waktu itu kayaknya so tau. Gue waktu itu kelas 6 deketin cewek langsung sosor. Kalau nggak salah. Maaf ini mah aku nggak sengaja. Gue jujur nggak ada skill. Gue nggak ada skill. Iya tapi bener kata Sahat gitu loh bahwa advance banget ya. Udah ini kali ya kebanyakan nonton warkop ya. Tapi gue bukannya berarti gue kasih denger dia gitu. Gue gak berani. Oh belum. Oh jadi lo bikin lagunya tapi lo gak dengerin ke dia. Agak lagi le.
Buat apa? Gak pede lah tuh. Gue ayam. Oh, ayalan lu Gua ayam. sendiri. Jadi waktu itu pendengar gue tuh cuma adik-adik gue. Kenapa adik-adik gue bukan kakak-kakak gue? Adik-adik gue harusnya nggak akan bilang jelek dong. Oh. Kan dia kelas 6 SD, adiknya kelas berapa tuh? Kelas 5 sama kelas 3. Kena, mentalnya kena. Pakai sistem senioritas. Iya. Bagus nggak lo gue? Bagus bang, angkat dulu kakinya bang. Angkat dulu bang kakinya bang. Tapi ada satu hal yang menarik sebenarnya. Kalau emang kemudian dia udah berani bikin lagu, walaupun dia nggak berani present itu ke cewek yang dia taksir gitu ya. Tapi kan sebenarnya berarti, menurut gue nih ya, orang tuh berani bikin lagu itu kan begitu udah tahu nada, Iya. udah bisa nyanyi, gitu. Nah, lu sadar bahwa lu bisa nyanyi itu kapan? Kapan deh? Kayaknya waktu disuruh nyanyi sama guru deh. Kayaknya kita harus, kayaknya maksud gue bisa nyanyi, nggak tahu gue nggak inget kayaknya. Lu malah nggak inget ya? Nggak inget gue. Tapi nggak, rutinitas di gereja itu nggak ngebentuk lo jadi bisa nyanyi? Mungkin juga sih ya. Tapi kan gue kan gak rajin ke gereja. Itu. Ini penting. Disinilah plot twistnya tercipta. Pantes dia nggak deketin cewek motivasinya. Dia jauh dari Kristus. Tapi gue cukup salut loh, dari SD udah bikin lagu. Dan akhirnya kemudian lo, nggak, gue boleh ini nggak? Itu akhirnya jadi rutinitas nggak buat lo? Karena kan abis itu kan lo dengerin The Beatles, dengerin. Lo berarti nulis lagu tuh rutinitas? Iya banget. Karena gue seneng sama sensasi, ya paling nggak adik gue gitu ya. Oh bagus loh gini-gini. Gue seneng jadinya. Kayak mungkin kalau sekarang gue ngebayangin kayak zaman dulu waktu kecil suka gambar terus kasih lihat bokap, Yeah. kalau bokap dinilai gitu. Yeah. Tuh, bagus ya gue rasa sih semua anak kecil suka kali ya dipuji gitu kali ya. Tapi emang audiensnya emang terbatas adik-adik gue doang waktu itu. Iya, tapi proses berkreasinya sih tetap terinisiasi dari faktor eksternal ya ternyata ya. Iya, Dari masalah iya. cewek tadi, terus malah kemudian bikin lo jadi makin produktif gitu kan. Iya. Kalau lo berani hitung deh, udah berapa lagu sebenarnya yang lo bedah? Yang pernah gue bikin. Waduh, banyak banget. Jadi terus menerus terjadi sampai kuliah tuh. Iya, karena waktu pertama kali bikin lagu tuh ngerasa bisa bikin lagu gitu. Wah, tiap minggu bikin lagu. iya. Tapi sound, ya bunyinya kalau sekarang gue dengerin sih. Adek gue tuh masih suka godain gue gitu. Lu inget gak lagu lu kayak gini, nyanyi. Anjing jelek banget. Ini jelek banget, gue malu itu. Aduh, jangan nyanyiin. Jadi nggak, akhirnya ya. Tapi gue beruntung karena perjalanan gue panjang. Begitu gue ketemu ke teman-teman yang akhirnya bikin entitas yang namanya Float tuh, lagunya nggak terlalu malu-maluin lah. Itu sumbangsi adik-adik lo tuh. Iya sih, iya. Yang mungkin udah biru-biru. gitu. Kalau kayak gini nggak apa-apa bang, lagunya bang. Kenapa nggak dilihat dulu sih? Nggak sampai dikebukin dulu gue nih. Nah, Float kemudian terbentuk gitu ya. Lo modal 3 lagu pertama lah ya. 3 lagu doang ya. 3 lagu doang gitu ya. Itu lo melakukan perilisan awalnya gimana? Nulisnya ya, awalnya. Nah, enggak, perilisannya. Perilisan awalnya. Jadi waktu itu kita ngitung, terus setelah dihitung butuh. Ini ngitung biaya produksi dan segala macam Iya. gitu ya. Jadi kebetulan kan waktu itu Bontel emang punya studio nih. Abangnya punya studio. Abangnya tuh si Jaya tuh gitarisnya Rox. Oh, Jaya Rox. Jaya Rox. Iya. Dia kebetulan punya studio. Engineer pula deh sekarang. Engineer juga. Terus kita rekaman di situ. Dan dia Jaya waktu itu kayaknya waktu itu masih belajar mixing kalau nggak salah. Ya mixing Jaya. Waktu itu biaya mixingnya 250.000 satu lagu apa gimana? Oh iya. Pokoknya murah banget ya waktu itu deh. Tahun berapa bang? Tahun 2000 kita mulai dari 2003. Oh. Jadi 2003 2004 kita rilisnya 2005 awal. Oke. Setelah kita hitung-hitung, oh ya udah patungannya segini gitu. Oke. Kayaknya satu orang tuh 4,5 juta apa gimana gitu, gue lupa deh. Terus ngerilis kemana itu? Nah kita
Itu termasuk biaya mixing segala macam, termasuk duplikasi. Sisanya bener-bener kebanyakan dibantuin temen lah, bikin cover segala macam, motret. Terus CD-CD-nya kita bagiin, kita sebarin di distro-distro. Oke. Itu emang lagi rame-ramenya ini ya, clothing Bandung soalnya gitu kan. Bloop sih di Bloops Tebet. di Tebet. Kalau Bandung di daerah Truno itu kan ada Badger, ada Rockman, Iya. ada macam-macam lah tuh banyak banget tuh. 347. Bilabong. Oval dulu Oval. Sebelum jadi research kan. Masih Oval namanya. Sama salah satunya yang paling kita, maksudnya kalau di Jakarta tuh Aksara. Oh ya. Aksara Kemang. Jadi jalur independen ya, karena emang itu rata-rata anak-anak indie tuh pasti ngedistribusinya ke sana ya. Iya. Waktu kita rekaman waktu itu pas rekaman tuh si Bontrol udah nunjukin album pertamanya Sore, lu mesti dengerin nih. Anjing pas gue dengerin, wah gila, aneh banget nih. Serunya dan waktu itu serunya tuh pelakunya belum banyak banget dan orang-orang itu sekitar kita juga gitu. Oh. Kalau sekarang kan gue nggak tahu gila setiap hari berapa banyak rilisan gitu sekarang. Betul. Kalau dulu kan masih kebayang Sore ini anak-anaknya yang ini, oh iya, yang ini anak-anak IKJ, White Shoes gitu segala macam pasti. Oh, yang orang-orangnya kita masih bisa ngebayangin lah, masih bisa ada satu kesempatan yang kita ketemu di mana gitu. Kalau sekarang kan karena terlalu banyak pelakunya ya, lo untuk kesempatan lo ketemu kayaknya nggak segede segede dulu gitu. Tapi dengan cara yang sama udah ada contoh sukses waktu itu. Dengan cara yang, menurut kita sih Moka udah duluan malah. Siapapun band yang lo sebutin dia gak akan ngerti. Oh iya. Mocha, Flood, ada KFC itu. Naif tau. Naif kan salah satu indie juga kan. Tapi kan cara kayak gitu juga distribusi Bukannya ke Indosemar distribusi. dia awalnya? Indosemar dia awalnya. Bukannya sendiri ya? Indosemar awalnya. Intinya adalah, kalau Mocha betul tuh, emang kan skena musik di Bandung itu pada saat itu emang kemudian banyak didominasi oleh band-band yang independen ya. Iya. Tapi kemudian kan ada Fast Forward juga ya, kemudian bantu kan ya. Iya, Mocha tuh fast forward. Fast Forward, ya. Felix Das. Kalau lo ada? Kita nggak ada. Publishernya nggak ada berarti sama sekali? Nggak ada. Publisher atau istilahnya indie label yang ngebantu tuh nggak ada? Bener-bener sendiri? Kayak labelnya dengan nama yang gak kreatif, labelnya Float Project. Kayak beda. Ada projectnya tau. Ada project betul. Ada projectnya. Kan itu kan kayak project pop gitu kan. Betul, ada popnya. Berapa kopi yang terjual waktu itu? Yang kejual dikit lah kayaknya. Orang sisanya gue masih nyimpen kok, sisanya tuh masih ada 70-an. Emang kita gak mau jual lagi gitu. Kita bikin cuma 1000 keping. Oh, tapi gini, berarti kan sebenarnya kalaupun itu EP jatuhnya ya. Iya. Kalaupun di EP lo kemudian bisa dibilang lo anggap tidak laku-laku banget gitu. Tapi kan ternyata nama lo tetap kemudian tiba-tiba terdengar oleh pasar gitu ya. Iya. Gue sih selalu beranggapan dulu tuh di Bandung ada banyak sekali media-media independen yang kemudian ngebantu lah. Oh iya, Indie Bandung salah satunya tuh. Ya, Indie Bandung, terus kemudian ada Troli. Troli ya. Ya, ada Troli, terus ada satu lagi apa yang suka ada rilisan kaset. Kok gue lupa namanya itu, padahal nggak bantu cuma manik juga tuh. Lupa lagi. Rilisan kaset ya? Ada, jadi di edisi majalah itu pasti ada rilisan kaset, misalnya top 5, top 5, top 10 yang kemudian direkam. Gue pernah lihat ya itu. Nah, artinya kan tetap perlu media untuk ngebantu publishing keberadaan band lo. Menurut lo Float itu kemudian akhirnya mulai banyak diketahui oleh banyak orang tuh Kapan gitu kapan dan media apa sih menurut lo yang kemudian lo berusaha jelajahi? Oh iya, jadi waktu itu kita sadar lah, kita bukan siapa-siapa pasti ya. Nggak cuma kita distribute ke distro-distro, tapi kita juga kayaknya waktu itu yang paling media pertama tuh Prambors. Oh justru Prambors? Prambors. Dan itu juga karena jadi pas waktu itu kan yang udah selesai tuh lagunya judulnya Stupido Ritmo. Pulang masih dikerjain segala macam, Stupido Ritmo selesai.
kita udah gak sabar nih, kita kasih tunjukin ke teman-teman kan, satu kita bagiin ke teman-teman, lu dengerin nih lagu kita nih gini. Dan ternyata salah satu teman kita yang dengerin itu ceweknya tuh punya temen di Prambors yang ternyata waktu itu music directornya Prambors, namanya Anton. Oke, ya. Not nih. Terus si Not suka, terus dia bilang, ini siapa nih Feb? Jadi temennya si Not ini namanya Feby. Feby Lubis yang kebetulan dia juga kerja di Musika waktu itu, Musika Trinity gitu. Ini siapa nih Feb? Nah itu dia, mereka belum punya nama nih. Dan di saat itulah si Feby bilang, lo mesti punya nama. Karena gue pengen kasih CD lo nih ke temen gue. Atau pokoknya dia bilang, gue minta deh CD-nya yang ada cover-cover. Terserah lo deh, cover-coveran tapi harus ada namanya. Buat apaan sih? Pokoknya gitu aja, pokoknya lo harus ada nama. Oh ya udah kita putusin. Gue kasih 3 nama ke anak-anak, salah satunya Float. Akhirnya kita pilih nama Float itu. Loh, ini sorry, secara timeline ini sebelum EP apa sesudah EP? Itu sebelum EP. Oh, berarti Prambors dulu, baru ngomongin EP nih ya? Iya. Oke. Setelah kita tahu bahwa si Feby ngasih ke Prambors, terus kita denger orang-orang bilang, lagu lo dipasang di Prambors, lagu lo dipasang di Prambors gitu. Anjing. Stupido Ritmo masuk, bukan cuma dipasang tapi masuk chart 10 besar. Oke. Terus kita ngerasa kayak, wah kita kayaknya ada potensi nih. Terus kepikiran, waktu itu yang dikerjain baru pulang sama Stupido Ritmo kan. Kita bikin satu lagi kali ya, supaya bisa palingnya 3 lah. Nggak usah, kalau 10 kelamaan. Kita bikin 3 dulu lah. Baru kita mutusin bikin EP. Dan emang sebelum masuk ke Prambors kan kita harus ada nama dulu dong. Ya. Itu udah tahap pertama udah punya nama. Maksudnya udah punya nama, udah kita namain. Iya. Terus kedua kita bikin EP gitu. Oh, nah kemudian berarti kan seiring berjalan waktu sejak EP-nya keluar itu kan lo, ini menurut gue ya, kan tiba-tiba project film 3 hari. 3 hari untuk selamanya itu kan muncul 2007 kalau nggak salah ya. Iya. Nah di fase dari 2005 sampai 2007 ini, kalau tadi lo bilang album lo flop, EP lo flop, ini kan ini yang jadi pertanyaan gue nih. Oh iya. Gimana caranya sampai kemudian ketemu project itu gitu loh. Nah, itu dia tuh. Kita emang lucky bastard saja sih. Jadi 2005 kita masukin ke salah satunya ke Aksara kan. Aksara itu kan tempat beredarnya skena gaul zaman itulah. Dan termasuk orang anak-anak kreatif yang tinggal di sekitar Jaksel lah. Kebetulan waktu itu kantornya Miles itu di Antasari yang gak jauh dari Aksara. Jadi kayaknya, dan Aksara itu sampai gue yang anak timur aja gue tahu kalau mau cari buku atau musik tuh di Aksara gitu. Iya. Termasuk mereka ini kayaknya. Mereka ini ternyata anak-anak Miles ini ada yang beli CD-nya Float. Oh, Dan mereka suka. ini luar biasa, semesta mendukung banget ya. banget. Gak ada sumbang sih lo yang Gak ada. Tanpa presentasi, Iya. ya, tanpa approaching gitu kan. Iya. Artinya lo kayak founded by gitu kan ya. Iya. Bukan kemudian lo yang berusaha untuk mempertemukan diri lo sama orang lain gitu. Tapi lo kayak ditemukan aja gitu. meant to be banget gitu. Makanya gue bilang, kalau sampai kemarin kan kebetulan kita ketemu, kebetulan kan album 3 Hari Untuk Selamanya akhirnya dibikin di vinyl kan. Kemarin kita ketemuan di The Majors untuk kayak muter filmnya lagi bareng sama wartawan gitu. Diomongin lagi lah soal, wah lo sebagai soundtrack lagu terbaik gini-gini. Gue tuh dari dulu tuh kalau baca atau dengar orang ngomong gitu tuh rasanya aduh kayaknya bebannya berat gitu. Soalnya rasanya gue kayak lagu-lagu itu tuh udah ada duluan bahkan sebelum ada Float. Oh. Dan kebetulan aja lagunya tuh punya spotnya masing-masing di dalam film itu gitu. Dan kayaknya dari awal Float terbentuk, terus akhirnya 2005 lagu itu dibeli sama anak Miles, sama dia dipamerin ke Mbak Mira suka, sama Mbak Mira dipamerin ke teman-temannya, itu tuh bener-bener pure magic aja dan emang kayak kebetulan aja menurut gue sih. Jadi bukan karena skill
apa Bukan skill marketing, bukan skill pemasaran. sama sekali enggak bener-bener kayak ya udah nih kayak semesta mendukung aja kayak yang tadi lo bilang. Bener-bener ya nasib baik aja sih. Nasib baik. Tapi si lagu itu lagu sementara kan ya? Salah satunya setelah di album 3 hari, di dalam album 3 hari untuk selamanya itu ada lagu sementara ya. Nah itu memang inspirasinya nggak ada sangkut pautnya sama jalan cerita filmnya. Emang nggak nyambung sama sekali kah? Atau setelah lo pikir-pikir, iya sih emang cocok banget sih ini gitu. Enggak, jadi gue bikinnya tuh zaman kuliah. Sementara tuh gue tulis tahun 95, 94 deh. 95 kali. Tapi Jauh. tidak pernah lo rilis sama sekali gitu. Enggak. Tapi waktu itu gue udah lumayan. Audiens gue tuh temen kos gue. Sama temen band. Udah apa bre? Jangan gebukin gua mulu. Bagus gak? Iya. Temen kos gue udah 97 soalnya. Semua digebukin. Dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah. Oke. Lo tuh gak merasa bahwa kemudian emang bener-bener ada campur tangan kekuatan marketing yang ada di Float. Tapi kemudian lagu itu founded by tim Miles gitu ya. Yang jadi gue sebenarnya masih penasaran loh. Yang memutuskan beli kan berarti kan pernah denger ya. Lo pernah nanya sama dia gak yang beli Oh, iya. CD itu tuh kapan dia pernah denger tentang Float sehingga dia memutuskan beli CD. Karena purchasing a CD menurut gue tuh Kritis ya prosesnya. beda sama zaman sekarang kita founded di Spotify. Iya, Kan iya, kita iya. ada keputusan untuk membeli itu beda tuh menurut gue. Mulainya tuh beda ya. Harus bener-bener suka baru memutuskan beli. Iya sih. Kayaknya kalau di sekarang itu kita tuh bisa denger apaan aja karena kita nggak perlu beli gitu. Iya, Kita tinggal memutuskan pengen denger ini deh, pengen denger ini deh. Akhirnya dengan mudah lah kita mengakses ke buah karya pikir banyak musisi. Dulu tuh enggak menurut gue. Iya. Lo pernah nanya nggak sama yang beli ini sebenarnya kenapa lo bisa beli? Gue gak nanya sih. Tapi kayaknya kalau gue pikir-pikir, kan 2000 sebelum kita rilis EP-nya kan, si Stupido Ritmo kan udah ada di chart Prambors tuh. Jadi mungkin dari situlah masuk nama Float di si Mandy ini nih yang beli CD kita nih. Oke. Dan setelah itu video klip kita rilis di MTV kebetulan. Pulang, judulnya Pulang. Dan itu kayaknya lumayan direspon baik gitu sama pendengar awalnya Float. Oke. Dan seingat kemarin tuh gue inget Mbak Mira tuh bilang yang diomongin tuh Pulang. Mbak Mira sama Riri tuh ngomongin, iya gue pas denger Pulang, hah? Depannya apa? Dana lu. Iya kayak lu juga ngomong gitu kan. Iya. Ada yang benalu, ada yang pemalu. Jadi itu kayaknya catchy buat dia kali ya. Terus setelah baca liriknya maknanya kena lah di dia gitu. Dan menurut gue seni itu kan kayak nasi goreng kali ya. Kalau lu dapet tukang nasi goreng yang enak, lu pasti pengennya beli di situ terus kan. Gue merasa mungkin Mbak Mira juga gitu. Begitu kena sama Pulang, dia pengen tahu yang lain gitu. Oh, iya. Berarti sebenarnya proses penciptaan untuk khusus di film tersebut tuh nggak ada sama sekali ya? Emang semuanya emang udah pernah ada gitu loh. Lo tinggal masukin aja dan ternyata sebagai seorang produser mungkin atau sebagai sutradara tinggal ngelihat bahwa yang ini cocok, yang ini cocok, yang ini cocok ya. Nah terus pertanyaan gue nih. Kecuali satu lagu. Oh yang mana? Waktu itu kan kita nyodorin semua lagu gitu. Tapi nggak ada satupun yang judulnya 3 Hari Untuk Selamanya tentunya kan. Betul. Karena gue kan nggak tahu nih project filmnya apa kan. Jadi kita harus ya udah salah satu lagunya gua tulis ulang aja liriknya. Oh ada penulisan ulang. Jadi lagunya udah ada tapi lo rewrite lagi gitu ya. Untuk dikasih judul 3 Hari Untuk Selamanya gitu. Iya, supaya filmnya ada lagu temanya kan. Oh. Gitu. Tapi lagunya bagus banget loh. Maksud gue untuk di rewrite aja kayaknya bukan di rewrite. Maksudnya gue jadi penasaran nih lirik aslinya gimana sebenarnya. Kan lewat sudah 3 hari itu selamanya. Dulu tuh reka cara tuh mulai bicara. Bagus juga. Sama ya. Kirain di Rina tuh ditambahin kayak Nicholas Saputra. Ada ditambah-tambahin gitunya. Di Rina gitu maksud gua. Tapi tetap bagus gitu loh. Iya. Bagus. Nah, maksudnya berarti emang lagunya udah bagus gitu loh. Iya, Kalaupun di rewrite
ternyata ya sama-sama bagus ya gitu. Dan ini menurut gue juga, gue sih mau bilang bahwa sebenarnya ada beberapa, contohnya di stand up, di dunia seni stand up gitu ya. Menurut gue tuh ada komika yang jago bercerita, ada yang jago cuman bikin beat lucu. Ya. Oh. Tapi kemampuan menarasikan atau bercerita atau storytelling tuh nggak semuanya pandai sebenarnya. Ya. Nah lo tuh punya. Lo tuh punya banget. Dan kebetulan genre musik folk song itu emang kayak... Untuk bercerita? Untuk berdongeng. Yang jadi masalah buat gue sekarang adalah ketika folk song kemudian bisa dibilang dengan float yang memulai sebuah keajaiban atau magical things-nya di tahun itu gitu ya. Habis itu di era sekarang nih, menurut gue era sekarang tuh sangat pro banget sama folk song. Oh iya? 420, Bandanera, ya kan itu nama-nama yang kemudian akhirnya berkibar setelah lu gitu ya, setelah float bahkan gitu. Terus floatnya mana nih? Gue kadang-kadang gitu, gue kadang-kadang bertanya-tanya. Float sekarang kemana ya? Mereka lo yang menginisiasi bahwa genre musik ini layak untuk dinikmati anak muda. Karena tadinya Ebit GAD itu dinikmati oleh orang tua gitu loh. Kenapa lo tidak ada sekarang? Apa yang terjadi sebenarnya? Oh iya. Ya kita emang gak kerjain PR sih. Udah gak bisa cewek yang ditaksir. Jadi emang ada masanya yang kita main terus rasanya itu kayak ini kayaknya. Tapi gue waktu itu pas jadwal kita mainnya lumayan padat gitu, gue udah kepikiran sih ini kayaknya ya oke, nah ini enak nih kayaknya nih kita ritme manggung kita tuh sepadat ini, demand-nya setinggi ini, tapi semuanya kan terjadi karena ada orang yang ngundang kita main gitu kan. Kenapa? Karena ya pasti karena terobosan-terobosan kita termasuk karya-karya kita lah. Dan pastinya satu saat nanti akan ada titik jenuhnya lah pasti. Kita perlu materi baru gitu. Kita berarti harus bikin lagu baru. Tapi itu kita nggak kerjain tuh. Sampai hari ini. Sampai akhirnya 2019 mulai kita ngerasa kayaknya paling karena album 3 Rintik Selamanya itu nggak ada di DSP karena kan masternya penyanyi Mbak Mira. Kita perlu paling nggak kita bikin rekaman beberapa lagu di lagu itu, di mix sama lagu-lagu yang ada di luar album itu dengan aransemen kita yang baru. Kita bikin album Time judulnya. Kita itu rilis 2019. Tapi gue ngerasa kita tetap harus bikin lagu yang bener-bener baru nih, yang bener-bener fresh. 2020 Covid dar. Tapi nggak ada alasan. Seharusnya nggak ada alasan ya. Iya, tetap aja harus bikin lagu kan. Dan gue ngerasa makin kesini buat gue terutama bikin lirik tuh makin susah buat gue. Apa yang terjadi nih? Maksudnya emang dari ibaratnya tuh kalau zaman pertama kali gue bikin lagu SD tuh akselerasinya tuh makin di situ makin dulu tuh kayak ngalir aja dari sini ke sini. dulu kayaknya pengen ngebut terus. Kalau sekarang gue ngerasanya kayak ini kayak lagu yang udah gue bikin. Jadi malah penuh keraguan ya? Iya. Proses berkarya lo jadi penuh Overthinking keraguan. kali. Jadi Atau gue overthinking. terlalu kritis kali. Gue gak tahu lah. Apapun namanya itu. Rasanya gue kayak. Kalau gue gak ngerasa ada desakannya. Gue gak akan terusin gitu. Oke. Tapi kalau musiknya gue ngerasa. Kalau musik gue gak ada masalah lah. Maksudnya. Sampai akhirnya materi di album yang lagi kita kerjain ini. Album baru Javlota ini. Dari 6 lagu yang musiknya udah kita rekam, liriknya belum, yang udah jadi tuh baru 4. Proses berapa lama tuh? Dari 2023. Wow, lama juga. Lama banget ya? Lama banget. Dari gue rasanya tuh kayak, gue nggak mau ngulang bikin sementara, gue nggak mau ngulang bikin lagu temanya kayak pulang atau ya mungkin kebanyakan mikir aja kali ya. Iya. Tapi lo ngerasa gak sih bahwa kemudian semakin banyak pagar yang lo ciptakan justru akhirnya ternyata tidak bisa mengeluarkan diri lo yang seutuhnya gitu. Banget ya. Dan pagar itu yang lo sendiri yang bikin sebenarnya. Iya. Dan sebenarnya bisa lo buka sendiri Pak. Dan sebenarnya yang buka malah kenyataan bahwa waktu itu jalan terus. Betul. Lo nggak bisa kayak gini gitu. Dan gue perang sama diri gue sendiri tuh lama gitu. Sampai akhirnya untungnya teman-teman di sekitar gue
keluarga gue juga ngingetin gitu. Maksudnya lu nggak bisa gila kayak gini, gila lu. Lu bisa gila lama-lama. Gak bisa maksudnya gak ada gunanya. Udah gitu, apalagi gitu, gue ngeliat idola-idola gue juga, mereka juga cuek kok. Betul. Kayak lu nonton Get Back gak? Nonton kan? Mereka aja kerjanya kayak gitu. Iya. Ya kayaknya emang harusnya udah sikat aja lah. Menurut gue John Lennon sama Paul McCartney itu kayak apapun yang dilihat di capture aja. Iya, di capture. Gak peduli bahwa kemudian ini akan Laku atau enggak. bahkan Paul McCartney kan kerjanya bahkan nyindir-nyindir John Lennon terus kan. Jadi temannya sendiri disindir dibikinin lagu gitu loh. Artinya apa? Ya semua di capture aja untuk jadi karya. Ditambah seingat gue Epstein tuh punya kontrak yang tidak bisa dia langgar bahwa setahun harus rilis 2 album setahun. Otomatis setiap turun bis Lennon sama McCartney tuh harus bikin lagu, harus kerja. Sampai akhirnya kan kemudian Epstein itu membuat label sendiri kan, Apple Record dengan White Album. Nah White Album itu adalah menurut gue album paling anehnya The Beatles karena tidak pernah terjadi rekaman bareng. Iya. Kerjanya di rumah semua tuh. Kerja di rumah, kalau misalnya mau rekaman tiba-tiba datang Lennon sendirian, McCartney sendirian. Gitu, jadi kayak karya masing-masing personil gitu kan ya kesannya. Tapi menurut gue yang menarik adalah justru di situ mereka bisa capture semuanya apa yang pengen mereka lakuin. Jadi ada isu ini capture jadiin lagu, isu ini capture jadiin lagu gitu loh. Udah nggak peduli gitu loh. Iya. Mereka udah lagi tidak di tahap bahwa mau ngomongin lebih bagus atau enggak, yang pengen foto pada saat itu adalah ya realita yang mereka tangkap, udah gitu aja. Nah ini yang menurut gue biasanya kayaknya banyak para seniman gitu berusaha lari dari kesuksesan masa lalunya, tapi lupa ngelihat apa yang di sekelilingnya. Kadang-kadang gitu, gitu loh. Jadinya akhirnya lo terjebak sama pemandangan di belakang. Anjing gue jadi nasihatin. Tapi itu yang terjadi di The Beatles menurut gue. Dia nggak boleh tuh ngeliat apa yang terjadi di belakang. Dia harus ngeliat walaupun berantem mulu kan akhirnya. Tapi berantemnya dijadiin lagu. Tapi sebenarnya ada tuntutannya nggak sih Bang untuk bikin? Karena kayaknya ya sampai ke generasi gue aja. Sementara dan pulang itu masih bisa terus-terusan didengerin gitu. Sebenarnya ada tuntutan kayaknya emang harus bikin baru lagi deh gitu. Selain karena limitasi materi untuk manggung ya gitu. Tuntutan untuk bikin baru lagi sih ya sekali-sekali, ya bukan sekali-sekali lah. Maksudnya kalau ketemu sama orang yang dengerin Float gitu ya mereka suka ini sih nanya kapan lagu baru, kapan ini, itu tuh rasanya kayak anjing, gue main kabur aja. Tapi harusnya lu kalau lo doyan lo barista gitu ya kerjaan lo bikin kopi lah. Lu harus potret terus, lu harus lukis terus. Katanya anak band lu kayak bikin lagu. Jadi kayak haruslah bikin lagu dan makin kesini gue rasa ya apalagi nih udah gue pilih jadi profesi gitu ya haruslah mau gimana pun caranya. Tapi gue berusaha untuk gue mau bikin yang terbaik dari yang gue punya, yang gue bisa aja gitu. Kalau emang butuh 2 tahun, 3 tahun, paling enggak gue push terus sampai karya gue keluar. Kalaupun pakai cara metode yang beda kayak sekarang gitu, belum ada liriknya kita rekam musiknya, belum pernah kita lakuin waktu itu. Dulu tuh gue belum pernah lakuin hal itu gitu. Metodenya benar-benar baru, musiknya duluan. Malah jadinya pas gue dengerin musiknya itu mempengaruhi ide gue gitu. Wah ini bikin lagu tentang ini gitu. Jadi gue rasa sekarang nulis liriknya tuh kayak bareng-bareng sama teman-teman gue yang lain, tapi mereka lewat musiknya. Tapi lo punya proses kreatif yang caranya lo tentukan sendiri gak sih metodenya? Misalnya kalau gue gitu ya, gue tuh tipe yang kalau bahkan nonton film, denger lagu, kalau ternyata ada petikan yang menurut gue menarik, atau bahkan baca threads gitu, itu gue tulis ulang. Tulis ulang. Gue tulis ulang, bisa jadi persis sama, atau bisa jadi gue ketemu hal baru. Supaya nggak hilang. Di paraphrase gitu ya? Di paraphrase gitu ya, terus kemudian gue tulis aja. Untuk supaya gue tetap di satu titik tetap mengasah otak gue, dan di saat yang lainnya walaupun tulisannya nanti mau gue nikmati sendiri gitu ya, tapi gue ngerasa gue
mengeluarkan sesuatu lah. Karya Ada baru. outputnya, ada karyanya. Gitu. Lo ada metode khusus gak untuk itu? Kayaknya sama deh, gue juga gitu. Ya gitu ya? Dan itu sekarang kan ada voice note gitu kan, tinggal rekam gitu. Atau ya kalau zaman dulu nulis gitu. Tapi sama sih kayak gitu. Nah berarti keresahan terdalam lo apa sehingga kemudian selain yang tadi ya, selain nggak mau terjebak dengan hit sebelumnya, apa yang paling dalam sebenarnya sehingga menghambat? Sehingga lambat gitu kerja gue gitu ya. Nggak tahu apa ya. Kayak jadi tapi gue setiap kali nulis gitu ya, terutama di lirik sih, terutama di lirik itu, gue rasanya kayak gue tahu aja gitu yang ini nggak bisa nih liriknya. Jadi gue harus stop, gue ngerjain yang lain, terus coba lagi baru ini bisa keluar. Jadi cuma yang proses itu makin lama aja buat gue gitu. Ini ya lo kadang-kadang mungkin nemuin tulisan yang menurut lo di hari ini bagus, besok lo baca ulang kayaknya cheesy deh. Iya. Tapi dulu bedanya emang dulu kalau bikin lagu kan gue nggak pernah sambil nulis gini gitu. Jadi gue cuma tiduran, main gitar, terus gue ulang-ulang sampai lagunya lengkap gitu. Jadi gue harus terus-terusan sampai liriknya pun gue inget di kepala gitu. Kalau sekarang kan rasanya bikin verse satu, bait pertama gitu, udahlah besok lagi gue sambung besok gitu. Kalau dulu bener-bener harus track gitu, hari itu juga gitu, harus momen itu juga lo sikat sampai selesai. Dan gue inget banget tuh si John Lennon juga pesan gitu kan si George Harrison ya. Lo bikin lagu tuh harus hampir selesai, lo jangan tinggalin, begitu lo tinggalin hilang tuh momen moodnya ya. Momen moodnya. Iya. Nah, oke, berarti bisa nggak kalau gue bilang bahwa sebenarnya apakah lo sudah menemukan kenyamanan dalam hidup sehingga jadi tidak sama nih kegelisahannya ketika zaman kuliah, zaman SMA, mungkin rasa resah, rasa gelisahnya jadi nggak begitu dalam gitu, semuanya udah terjebak sama kenyamanan rutinitas, kenyamanan apapun yang lo sebut sebagai perangkap rasa nyaman itu gitu. Mungkin banget sih. Apalagi 9 tahun terakhir kan gue baru punya anak nih. Gue rasanya kayak ngapain main gitar, lu main capture aja lo, udah capture aja. Tapi dari awal itu aja ya, sehubungan sama profesi gue sebagai songwriter gitu ya. Dari awal dia lahir tuh gue pengen banget bikin lagu tentang dia, harusnya kan gitu kan ya. Tapi gue nggak berhasil sampai akhirnya lagu itu keluar kita rilis di berapa waktu yang belakangan ini. Oh udah jadi? Akhirnya ada gitu, single terbarunya Flo tuh judulnya The Mirror Song tuh tentang dia gitu. The Mirror Song? The Mirror Song, ya, tentang anak gue. Dan itu gitu, setiap kali gue mau bikin lagu tentang dia waktu dia kecil gitu rasanya kayak, anjing gue mulai dari mana nih? Kegedean ceritanya kayak dia tuh gak muat di dalam satu gelas gitu. Gue ngerasa media gue punya cuma ada satu gelas, sementara dia tuh satu toren yang super gede gitu, nggak bakal muat nih, tumpah terus. Gue dari mana nih lo mau seleksi yang mana yang kemudian paling menarik gitu kan? kan? Dari mana nih? Gue ngambil frame yang mana nih? Gue pakai lensa yang berapa nih untuk ceritain tentang dia, karena dia terlalu luas, dia tuh dunia yang terlalu luas buat gue. Sampai akhirnya ada satu momen yang gue nggak bisa belok nih, karena momen itu tuh berarti banget buat gue gitu. Jadi dia satu saat beberapa kali sebelum tidur dia nangis. Udah umurnya dia 8 tahun, dia takut gue mati. Gue mau gini, gue mati. Waduh bagus banget lagi. Wah, tapi kita pas punya dia kan umur kita udah tua lah waktu itu lah. Jadi dia ngeliat mungkin makin dia kesini tuh makin bisa gitu kan. Kok nyokap temen gue kayaknya masih muda. Terus dia ngobrol-ngobrol sama temennya bilang nyokap gue umur segini, dia pas umurnya baru-baru ngitung lah. Terus gue mikir, tapi sebenarnya bukan dia doang nih yang gak siap, gue juga gak siap gila. Dan gue gak pernah kepikiran itu gitu. Dan itu rasanya bensin yang cukup kuat buat gue bikin, gue harus bikin lagu nih. Gitu. Oke, berarti kan kesimpulannya sebenarnya bahwa lo emang bener-bener di posisi dimana
mengangkat keresahan yang paling dalam itu yang lo butuhkan sebenarnya. Iya mungkin ya. Jadi bener-bener kena gitu. Apalagi di usia kita ini kan sebenarnya emang pasti deh anak itu akan jadi kayak layar terbesar yang akan kita lihat setiap hari gitu ya. Ini layar terbesar ya nih. Ini etalase utama kita yang kemudian pengen kita sajikan terus menerus apa gitu ya. Yang bikin lo pengen pulang. Nah, gua sih sebenarnya ngerasa bahwa anak tuh harusnya jadi bensin yang paling luar biasa kuat gitu ya. Kalaupun kemudian lo entah nemuinnya di satu momentum doang atau tapi emang kayaknya momentum-momentum kecil yang setiap hari kita jalani tuh bisa jadi bensin terus menerus sebenarnya tergantung gimana cara menyikapinya aja. Tapi gua pengen nanya sama lo sebagai seorang ayah jadinya nih sekarang nih. Ketika lo kemudian merasa bahwa gue menganggapnya lo jadi sedemikian nyamannya sama anak lo sehingga lo lupa sama profesi lo. Itu menurut gue, menurut gue ya. Tapi kira-kira nih fokus lo untuk kemudian menganggap bahwa anak lo harus jadi seperti apa dan apa yang pengen lo, nilai-nilai yang lo pegang kemudian lo pengen tularin ke dia tuh ada nggak? Kayaknya yang basic-basic aja sih. Kayak rajin menabung. Gemar membaca. Nasir cewek di kelas nomor SD. Itu udah advance. Gak semua orang bisa. Tapi yang jelas karena dia sendirian di rumah ya. Maksudnya dia gak punya abang, gak punya adik. Kita dari kecil tuh biasain dia ketemu orang. Kita dari kecil encourage dia buat lo harus bisa blend in gitu. Lo ajak orang yang lo nggak kenal, lo ajak main sampai lo nyaman. Ya maksudnya lo jangan nganggap kesendirian lo itu masalah. Oke. Dan menurut gue itu yang paling penting sih. Jadi dia bisa punya teman dimanapun, kapanpun, di KFC, di perosotan, playground mana gitu atau di mana dia bisa punya teman gitu. Gitu aja sih. Sama kita temenin aja tiap hari. Kalau misalnya gue bilang gini, boleh nggak? Float tuh punya sesuatu hal yang sangat unik menurut gue. Float to nature itu. Oh iya. Oh iya. Itu bagian hal yang pengen lo legasikan ke anak gak sih? Atau lo bisa cerita deh float to nature lo cerita dulu. Terus kemudian lo akhirnya nemuin ini kayaknya bisa deh gue legasiin ke anak gue. Float to nature tuh acara bukan tahunan lah. Ya selama ini berjalan cuma sekali dalam setahun gitu ya. Awalnya idenya tuh dari fansnya Float yang kebetulan pegiat outdoor, dia nunjukin Ranu Kumbolo waktu itu, nih lu Float main di sini, lu mau gak? Wah anjing gue mau lah, gila cakep banget main di tempat yang backdropnya secakep itu gitu. Terus kita pertama kali bikin di Dieng, kita ketagihan, terus 2013 kita bikin segala macam. Sampai akhirnya itu jadi satu tradisinya Float dan Float Mates lah. Float Mates itu sebutan buat fansnya Float. Jadi itu kayak acara yang kita tunggu-tunggu lah. Bukan cuma si Float Mates, tapi kita sebagai Float juga, anjing kapan nih Float to Nature nih, kapan nih kayak... Tapi sebenarnya acaranya jadi makin kesini tuh rasanya kayak lo jalan-jalan sama keluarga lo tiap tahun. Kayak lo kalau Batak kan biasa tuh ya. Ke Medan. Rame-rame. Akhir tahun jalan-jalan ke sini gitu. Oh iya. Keluar kota gitu. Iya. Gue rasa itu yang dilakuin sama banyak keluarga di Indonesia lah, terutama di Asia yang masih bonding keluarganya masih kuat gitu. Dan bedanya cuma ini kita lakuin bareng sama Float Mates gitu. Jadi kita jalan 300 orang sama Float. Yang kalau biasanya kalau camping sama teman-teman di zaman SMA lo cuma bawa gitar, bedanya kalau sama Float kita bawa sound system yang lengkap. Dan semua momennya kita capture secara audiovisual gitu. Audionya kita rilis sebagai album, visualnya kita rilis jadi video gitu. Jadi momennya itu benar-benar kita ini banget lah, kita hargai lah momen-momen itu. Gue ngerasa tahun ini, sebelum itu anak gue nih, kocaknya, belum pernah lihat Float main, Float manggung, belum pernah. Oh iya. Sampai sekarang? Ada aja, gue ngerasa kayak, aduh ini tempatnya banyak asap, gue gak mau dia kena asap gitu. Apalagi setelah kepotong COVID 2 tahun. COVID kan kayaknya ngemotong banyak waktu, banyak tuh. Maksudnya
2 tahun itu banyak banget yang hilang di dalam 2 tahun itu kan. Setelah gue sadar dia nggak pernah ya. Dan Flow to Nature yang sekarang nih bakal panggungan pertamanya dia. Oh, yang akan dia tonton. Iya. Papa bisa main gitar. Ya ampun. Itu yang bikin gue lebih excited sih. Gue ngerasa gue malah berharapnya bukan cuma dia bisa lihat gue manggung, tapi dia bisa punya teman yang baru. Oke. Karena dari statistik yang kita punya sejauh ini dari semua orang yang beli tiket itu, range umurnya itu dari tahun ke tahun tuh paling banyak ya segitu aja, 25, 35, 25, 35 yang paling banyak. Selalu di situ gue juga bingung, gila dari tahun 2005 yang dengerin kita pun kebanyakan di range umur itu, yang mana lo udah mulai punya anak gitu kan. Gue langsung bilang, wah si Patar pasti seneng banget nih punya teman baru nih di Flow to Nature gitu. Dan gue rasanya kayak ini jadi bisa jadi keluarga barunya dia gitu. Gue lebih mikir ke situ sih. Menarik. Tapi emang Flow to Nature tuh menurut lo nilai-nilainya apa sih? Nilai-nilainya yang pasti keluarga ya pertama ya. Kedua, awareness kita untuk jaga Lingkungan. Maksudnya kita nggak akan ada Flow to Nature kalau lautnya rusak, itu udah pastilah. Iya. Dan menurut gue kalau ngejaga lingkungan tuh sama aja kayak lo pengen meja ini bersih. Lo pengen sekitar lo nggak ada sampah, itu sama aja. Harusnya tuh jadi kebutuhan dasar kita gitu. Lo pengen rumah lo nggak ada bau yang nggak enak. Itu harus basic lah, nggak perlu. Lo nggak perlu dicekokin sama doktrin apa gitu. Atau lo harus didatengin sama aktivis lingkungan untuk lo peduli sama lingkungan, menurut gue sih. Harusnya itu jadi kebutuhan Itu kita. jadi referensi dasar juga ya buat setiap makhluk hidup lah ya. Harusnya ya, Iya. harusnya. Untuk memberikan keberlangsungan makhluk hidup ya emang itu syarat utamanya gitu loh. Kita hidupnya bareng men. Planet itu cuma satu nih. Masa lo hidup sendiri, ikan kagak. Lo jagain dia juga dong. Gila. Nah artinya kan sebenarnya ini bisa jadi sebuah apa ya, karya lo yang bisa lo legasikan, kemudian nilai-nilainya lo ajarkan ke anak terutama ya. Harusnya bisa ya, harusnya Gue bisa. berharap ada gunanya lah buat, buat dia gitu. So what next buat Float? Buat Float yang pasti album. Kapan tuh kapan? Album tuh udah setengah jalan. Oke. Ada target khusus bahwa di tahun berapa, bulan Di apa? tahun depan mudah-mudahan kita bisa rilis full album. Oke, kunci ya 2027 ya. 2027 full album tagih ke IG-nya. Dan gue berharap kali ini kita nggak cuma ngomong doang lagi. Lagi berarti udah berkali-kali. Bahaya banget orang-orang kita dimaafin terus. Tapi yang jelas setengah album ini dalam bentuk mini album bakal kita rayain perilisannya di Flow to Nature 2026 yang bakal kita adain di awal September tahun ini. Kali ini ada deadline-nya dia. Ada Udah deadline-nya dia. Setidaknya Udah jadi soalnya. Pantes berani ngasih deadline dia. Udah jadi. 6 lagu. 4 lagu. Oh, 4 lagu. 4 lagu. 4 lagu berarti udah jadi, udah siap diluncurkan di Flow to Nature dalam bentuk mini album. Ini album dan ada rilisan fisiknya nanti. Oke. Iya. CD, kaset, vinyl? Kaset Kaset. dalam jumlah terbatas iya. Wih. Muternya gimana? Oh tapi nantinya ada di DSP juga. Tapi gue sih ngebayangin orang beli kaset tuh masih tetap ini ya. Exciting gitu. Sekarang iya loh katanya Iya, tuh. Gue kemarin ketemu David Karto yang dari Bejus gitu. Menurut dia tuh demand fisik terutama CD sama kaset tuh makin banyak, even vinyl. Mungkin karena orang-orang yang ada di masa tersebut mungkin sudah banyak yang mapan. Ya, jadi sudah bisa spend sesuatu hal yang sifatnya kesannya tidak penting tapi jadi penting untuk sejarah hidup mereka. Atau di masa-masa usia penutupan tuh buat kenang-kenangan. Sekarang kita mikir punya di usia kepala 5 aja kan udah kayak kayak merasa deket gitu. Iya. Udah merasa deket. Saya nggak komen deh sih masih 20. Kan bisa jadi dong. Tapi katanya Gen Z juga loh. Kalau vinyl oke lah karena mahal ya. Tapi gilanya tuh menurut Pak David Karto nih, yang gilanya tuh
gerakan itu datang dari Gen Z juga. Iya. Mungkin zaman kayak waktu kemarin generasi milenial tiba-tiba menyukai foto analog kali ya. Oh iya. Mirip gitu. Jadi mereka tidak mengalami, tidak Lomo. tidak mendapatkan Euforianya? habitnya Oh, oke. maksud gua. Kan dulu kan foto analog ada karena emang gak ada pilihan lain, gitu. Jadi bukan jadi habit gitu kan ya, bukan emang kebutuhan di saat itu. Nah cuman akhirnya kayak berusaha direproduksi kali ya hype-nya, Mungkin. gitu loh. Iya. Sama bagian dari estetika juga sekarang Peko. Jadi Iya. si player-playernya itu, player CD-nya itu udah jadi kayak culture gitu. Oh iya? Ada di kamar, iya. Vinyl, CD gitu-gitu. Kayak sama aja kayak zaman kita vinyl tahu. Vinyl kan sebenarnya bukan hal kebutuhan yang tanpa vinyl tuh kita bisa nikmati kaset sama CD. Tapi vinyl ada tuh jadi kayak gitu. sesuatu hal yang mesti gue collect nih gitu loh. Soalnya vinyl kayaknya dari dulu sampai sekarang tetap aja barang luxury menurut gue sih. Betul, tapi maksudnya kalau generasi kita butuh vinyl tuh kebutuhannya tuh bukan masalah bahwa kita ingin mendengarkan secara fungsi. Oh lebih pengen punya barang. Iya. Iya. Mungkin anak-anak kita juga begitu. Pas dengerin mah tetap aja dengerinnya di handphone. Iya. Jadi bukan functionnya lagi gitu yang kemudian dibeli pada saat kemudian mereka mempurchase itu ya. Menurut gue tuh sama kayak zaman kita beli vinyl. Gue juga sempat koleksi vinyl kan. Oh. Dalam hati gue tuh dengerin The Beatles di vinyl sama dengerin The Beatles yang remaster di CD kayaknya bagusan yang di CD gitu. Tapi kan ya kayak sesuatu hal yang emang harus dan layak gue miliki aja untuk Karena lu ada hubungan lu sama si Beatles nih. Beatles ya gitu jadinya gitu. Lebih apresiatif gitu kerasanya. Apresiatif dan kayak apa ya? Ya mungkin The Beatles banget gue nih, gitu ya. Kalau apresiatif kan kayaknya dia melakukan sesuatu ke Beatles. Kalau gue sih gue enggak. Gue ngerasa itu buat gue gitu. ya lebih personal sebenarnya. Lebih ke pribadi aja. Oh. Bukan karena pengen mendukung The Beatles lebih kaya udah kaya. Iya sih. Paul McCartney udah gak bakal miskin. Lo bisa main? Udah gak perlu disumbangkan lagi gitu. Lebih ke buat kita kan sebenarnya. Lebih ke ego kita, memenuhi ego kita aja gitu. Iya. Jadi kalau dorongan itu ada kayaknya mirip-mirip sama dorongan vinyl di masa itu menurut gua. Kita tuh gak butuh-butuh banget sebenarnya. Iya bisa jadi sih, bisa Ya jadi. aktualisasi diri. Ya kan? Gila. Ada gitu-gitunya gitu. Tapi gue seneng loh, berarti player CD tuh laku sekarang ya di angkatan lo berarti. Iya lagi jadi keren yang baru gitu. Oh. Kayak anak-anak culture tuh di kamarnya ada vinyl player, CD player gitu-gitu. Oh berarti itu ada visual yang disebarin ke orang-orang gitu? Iya. Oh. Iya. Emang sosmed sekarang ya? Iya. Sama kayak kamera Polaroid juga gitu kan sempet. Iya kamera Oh, Polaroid. iya. Sama kayak gitu. Iya. Iya. Dulu kan kayaknya kita nyaksiin itu Taman Mini sama Kebun Binatang Ragunan. Bayarin emang 20. Taman Ria Taman Ria Senayan juga. Anjing. Iya, yang gak minta potong suruh bayar. Suruh nebus. Iya kan? Gue tuh keselip satu pertanyaan. Ini pertanyaan yang sama gue tanyakan ke Ernest Coklat kemarin. Oh. Lo sekarang ada di dunia di mana dipenuhi oleh market yang isinya Gen Z semua. Nah, kemudian apakah lo punya strategi khusus yang lo samain untuk bisa Masuk ke masuk ke gitu mereka? ya. Punya strategi khusus. Strategi khusus ya? Cuma satu kayaknya. Apa tuh? Dengerin dari maksudnya kita lebih mau dengerin dari teman-teman atau dari perwakilan generasinya aja sih. Kira-kira mereka tuh apa sih Yang didengerin? yang mereka dengerin gitu. Cara approach ke mereka gimana sih? Oke. Tapi sejauh ini menurut gue kayaknya nggak terlalu beda kayaknya rasanya. Gak ada output khusus yang kemudian lo jadikan sebagai strategi lo ya? Misalnya apakah dalam penulisan lirik, apakah dalam ngaransemen, ataukah dalam mixing mastering, atau bahkan dari sisi gaya visual cover, marketing gitu-gitu. Ada nggak? Iya. Enggak sih. Enggak ya? Parah gue. Stay as float ya gimana? Enggak juga sih. Gimana ya? Enggak deh, gue nggak punya strategi itu sih. Tapi kebetulan kalau hubungannya sama cover segala macem, kebetulan yang ngerjain anak Gen Z juga. Oh, oke.
Dan gue rasanya kayaknya gue nggak ngerasa dia beda-beda banget sama angkatan gue di umurnya dia gitu. Jadi gue nggak ngerasa enggak kok enggak. Nggak jauh kan? Nggak jauh. Tesnya nggak jauh. Cuma emang sekarang bedanya trafficnya tuh lebih rame aja gitu. Lebih gampang satu topik tuh lebih gampang dilupain ya karena saking crowdednya. Cuma itu aja sih bedanya sama zaman gua. Oke, thank you banget nih, Meng. Mudah-mudahan 2027 beneran. Amin. Yang dekat-dekat dulu. Desember ya? September. September. Nanti Flow to Nature ada lagi, dan buat temen-temen yang benar-benar ingin sekali mendengarkan karya-karya terbarunya, di mana Flow to Nature ya? Flow to Nature-nya di Batu Karas, Madasari, Pangandaran. Batu Karas, Madasari, Pangandaran. Silahkan hadir. Tiket udah dijual? Tiket yang udah kejual, tiketnya di websitenya Flow to Nature, www.flowtonature.com. Tuh-nya pakai angka 2. Sejauh ini yang udah kejual tuh udah hampir 200. Dia dikit lagi ya. 200. Tapi pendaftarannya kita perpanjang supaya makin ramai yang datang. Target penonton? Targetnya kalau bisa sih minimal 350, maksimal 500. Oh, maksimal 500 ya? Itu harus punya tenda gak sih bang? Enggak lah, kan ada yang nyewain. Oh gitu. Dan lu Batu Karas tuh banyak banget sekarang pilihan penginapannya. Dari yang murah banget sampai yang 5 juta sehari juga ada. Oh. Seru Batu Karas mah, pilihannya banyak banget. Betul. Kayaknya saya ikut deh. Sudah. Sekarang kan nature banget. Thank you, Meng ya. Sudah hadir. Gua makasih banget thank you tempat di sini. Keep listening, keep hearing, keep apa ya? Keep creating. Amin. Silahkan saat ditutup dengan petua-petua bijaksananya. Kita sudah mendengar cerita perjalanan bagaimana Float sampai ada di titik saat ini. Dengan pressure besar kesuksesan lagu sementara dan pulang, tapi Bang Meng di sini tetap mencoba untuk eksis dan bertahan sekokoh mungkin. Seperti lagunya yang bilang, semen padang. Jangan kemana-mana, tonton terus Ngomong di Depan, karena di belakang buang air besar.